Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ilaris Mastura. Pada sesi kedua ini, saya akan membahas mengenai koreksi penglihatan jauh dengan lensa sferis. Yang pertama, kita harus memposisikan pasien pada jarak 6 meter dari Snellen chart. Kemudian, kita pasangkan trial frame pada pasien. Yang perlu diingat bahwa untuk koreksi penglihatan jauh, kita harus mengkoreksi mata pasien satu persatu. Misal kita koreksi mata kanan terlebih dahulu, maka kita harus menutup mata kiri pasien dengan occluder. Occluder ini yang tidak ada lubangnya sama sekali ya. Ini kita pasangkan di mata yang tidak diperiksa. Misal di sini kita periksa mata kanan, berarti kita tutupkan pada mata kiri. Kemudian kita tentukan visus mata pasien. Akan ada dua kemungkinan. Satu, pasien mempunyai visus 6/6. Yang kedua, pasien mempunyai visus kurang dari 6/6. Kemungkinan yang pertama, bila visus pasien 6/6, maka kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan pasien ini normal. Masih mungkin pasien mengalami hipermetropia. Cara membedakannya, kita tambahkan lensa sferis positif 0,25. Kemudian kita minta pasien untuk melihat kembali Snellen chart. Tanyakan kepada pasien apakah pasien melihat tambah jelas atau justru kabur. Bila kabur, berarti memang mata pasien ini normal dan tidak butuh kacamata. Namun, bila pasien melihat lebih jelas, berarti pasien mengalami hipermetropia. Kita koreksi hipermetropia pasien dengan sferis positif 0,5, kemudian sferis positif 0,75, dan seterusnya ditambah perlahan hingga kita dapatkan lensa positif terkuat yang membuat pasien melihat jelas dan nyaman. Misalnya, kita dapatkan sferis positif 0,5 jelas dan sferis positif 0,75 jelas, maka kita harus memilih sferis positif 0,75. Kemungkinan yang kedua, bila visus pasien kurang dari 6/6. Kita harus pastikan dulu apakah pasien ini mengalami kelainan refraksi atau bukan kelainan refraksi. Caranya, pasang pinhole ke mata yang diperiksa. Pinhole ini yang ada lubangnya di tengah ya. Ini dipasang di mata yang diperiksa seperti ini. Jadi nanti setelah dipasang pinhole, tanyakan kepada pasien apakah lebih jelas atau kabur. Nilai visus pasien kembali, apakah ada perbaikan atau tidak. Bila tidak ada perbaikan visus atau kita sebut dengan pinhole negatif, berarti pasien mengalami kelainan lain, bukan kelainan refraksi. Maka pasien harus dirujuk ke spesialis mata. Namun bila visus pasien membaik menggunakan pinhole atau pinhole positif, maka pasien memang butuh kacamata. Kita mulai koreksi mata pasien. Stepnya sama, coba dulu menggunakan sferis positif 0,25. Bila lebih jelas, maka kita koreksi hipermetropia pasien dengan lensa positif terkuat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun, bila pasien merasa kabur, kita koreksi pasien dengan lensa sferis negatif. Kita mulai dari sferis negatif 0,25, lalu sferis negatif 0,5, dan seterusnya hingga pasien mendapatkan visus terbaik. Walaupun mungkin belum bisa 6/6, tidak apa-apa, yang penting pasien sudah mendapatkan visus terbaik. Untuk lensa negatif, kita pilih lensa negatif terlemah. Misalkan, dengan sferis negatif 0,75 pasien merasa jelas, dan dengan sferis negatif 1 pasien juga merasa jelas, kita pilih sferis negatif 0,75. Kebalikan dengan lensa positif yang tadi ya. Oke, demikian sesi kali ini. Di sesi selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang astigmatisme. Klinik IIS Medica, setia di saat sehat, peduli di saat sakit. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.